semprot lah Astrono. Disukai banyak orang, padahal dari situ dia tahu yang pertama kemungkinan besar dia itu punya high vibration, karena seperti kita tahu orang-orang dengan high vibration ini akan menarik orang untuk terpikat, orang untuk suka. Masih. Ya. On est en troisième. Si, bah ouais. Epic. Kenapa orang-orang itu Let's go. sama orang yang pintar, yang banyak pengetahuan dibandingkan orang yang cuma sekedar tapi nggak ada isinya gitu. Orang-orang yang punya pengetahuan yang banyak cenderung akan gampang banget untuk sosialisasi sama orang lain. Yang buat orang-orang, karena ini fakta yang ada gitu kan. Kayak orang yang banyak uang, orang yang good rekening akan selalu terlihat menarik di hadapan orang-orang. Meskipun memang dari tampilan fisik itu biasa aja. Jadi jangan remehin orang-orang yang kelihatan dari fisik tuh be aja. Siapa tahu memang dia punya daya tarik tersendiri yang bikin orang itu tertarik sama dia. Misalnya kita nggak boleh nyepelein orang yang nggak good looking secara fisik, karena siapa tahu orang-orang yang nggak good looking secara fisik ini punya kelebihan yang lo nggak punya. Kamu pernah nggak ketemu orang yang secara fisik itu dia biasa?
Ini sangat keren. Oh, il est mort. Oui. Ah, comment ça fait du bien. Blaudash légendaire. Comment ça fait du bien. Ah, tête de nœud, frère. Kimin, Pak Ijo, Wakimo, Waginem, Wagio, dan lain-lain, bukankah sudah seharusnya mereka menjaga kelestarian dari nama tersebut? Di masa lalu, sebenarnya nama-nama Jawa ada semacam kasta, dan nama-nama yang Bang Ari sebutkan tadi dianggap sebagai nama-nama golongan kasta rendah, alias dianggap nama-nama golongan orang miskin, orang kampung, pelayan, kuli, dan lain-lain. Ketika zaman semakin maju, tepatnya di era Orde Baru, orang-orang kampung dan orang miskin tidak ingin anaknya bernasib sama seperti mereka, sehingga mereka pun mengubah nama anak-anaknya dengan tambahan kebarat-baratan, Karapatang, atau golongan Ningrat. Itulah sebabnya banyak orang yang lahir di tahun 60-an sampai di tahun 70-an memiliki nama dengan awalan Joko, Gatot, Basuki, dan akhirnya nama seperti Nurmantio, Adi Mulyono, Pramono, dan lain-lain karena nama-nama tersebut merupakan nama golongan kelas atas. Bukan hanya itu, orang Jawa juga biasanya menamakan anak mereka sesuai dengan hari kelahiran bayi atau karakter wayang untuk golongan tinggi seperti Soekarno, Kartini, Suroto, Lestari, dan lain-lain. Perubahan nama ini ternyata pernah diteliti pada tahun 2018 oleh Joel Cornell Kuipers dan tepatnya pada tahun 70-an. Nama-nama orang Jawa sudah banyak berubah, bahkan banyak yang sudah bercampur dengan Arab dan Jawa. Pasti kamu pernah bertanya di dalam
Non. Oh, comment ça va, Christopher? Christopher Bouillon, comment ça va? Saudara, pemerintah belum berhenti mencari pemasukan negara dari sektor pajak. Selain akan menambah tarif, pemerintah berencana akan menambah jumlah objek pajak. Beberapa barang yang akan kena tarif pajak adalah kebutuhan pokok seperti beras, lalu kedelai, daging segar, telur, hingga sayuran. Barang lain yang kena pajak adalah barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Misalnya minyak mentah, lalu juga batu bara hingga biji emas. Perluasan objek pajak ini akan dibahas bersamaan dengan rencana pemerintah menaikkan PPN dari 10% menjadi 20%. Saudara, pemerintah belum berhenti mencari pemasukan negara dari sektor pajak. Christopher. Selain akan menambah tarif, pemerintah berencana akan menambah jumlah objek pajak. Beberapa barang yang akan kena tarif pajak adalah kebutuhan pokok seperti beras. Pak Damani, Dinsos Pemda DKI, boleh tahu nggak persisnya berapa? Hobi selingkuh, buka standar, dompet kritis, nyari cewek, sepeda artis. Di mana utamanya? Joget dengan celana sampai atas paha, dengan baju sampai atas pusat, baru berharap dapat laki-laki yang setia. Jangan gila deh, biar kadang Wesh laki-laki the datang hanya banyak tahu isi dalam lalu Oh les chiens. Hobi selingkuh, buka standar, dompet kritis, nyari cewek, sepeda artis. Di mana utamanya? joget dengan celana sampai atas paha, dengan baju sampai atas pusat, baru berharap dapat laki-laki yang setia. Jangan gila. Maaf, lagi nggak. Dengerin ya, ini cowok-cowok. Faktanya 99,99% cewek yang berani cerita tentang masa lalunya, kebahagiaan dia, trauma dia. Pokoknya matanya banget sampai sekarang dia belum sampai sakit itu. Mereka cewek itu kamu tahu sebagai saksinya lu sudah dengan dia mati-matian, langsung dia ngasih obat, dianya ngasih luka terhebat. Jadi menurut Déjà
Ah là là, trop bien. Comment ça va dire le Chiquito? Juste une petite parenthèse, les gens qui mettent des photos comme ça sur Facebook et tout, et qui sont contentes quand on leur dit en commentaire t'es trop belle, je vous encule. Voilà, non juste c'est une petite parenthèse. Parce que ta vraie tête c'est ça. Et oui. Regardez comment Qu'est-ce qu'on je suis. disait Voilà. Regardez. Oh. Ah, j'ai mis Facebook, moi. Une fois, je pouvais essayer. Encore. Oh. Ferme ta gueule. 1, 2. C'est quoi ça? Laisse pas. Ouais. Juste une petite parenthèse, les meufs qui mettent des photos comme ça sur Facebook et tout, et qui sont contentes quand on leur dit en commentaire t'es trop belle, je vous encule. Voilà, non juste c'est une petite parenthèse. Parce que ta vraie tête c'est ça. Et C'est pas beau. Miaou.
nempel tutup. dianya ngasih luka terhebat gitu. Jadi menurut aku kalau emang kamu belum siap buat memulai hubungan atau dia masih stuck sama masa lalu, udah jangan diganggu, biarin dia bangkit dari rasa sakitnya sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Karena takutnya kamu cuma jadi pelampiasan aja gitu, takutnya kamu cuma jadi pengalihan sakit hatinya dia. Terus ketika kayak tiba-tiba mantannya balik lagi sama dia, ya kamu dibuang lah, kan kamu cuma bantuin dia buat sembuh. Ternyata yang dia mau bukan kamu. Karena sebagus-bagusnya kamu, sebaik-baiknya kamu, kau bakal kalah sama orang yang benar-benar dia sayang. Dengerin. Shit, presque. Pas de chance. Non. Buat dia sakit hati dan sampai sekarang dia sakit dari rasa sakit itu. Udah, kamu gak usah sok-sok jadi pahlawan. Karena cewek ini cerita tentang dia, kamu tuh sebagai cowoknya luluh gitu. Nanti kamu punya bakal sakitin dia. Karena kamu pengen dia mati-matian, kamu kasih obat, dianya kasih luka terhebat. Jadi menurut aku, kalau emang kamu belum siap buat memulai hubungan, Let's go. Ouais. udah jangan diganggu, biarin dia bangkit dari rasa sakitnya sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Karena takutnya kamu cuma jadi pelampiasan aja gitu, takutnya kamu cuma jadi pengalihan sakit hatinya dia. Chou ma gueule. Tiba-tiba mantannya balik lagi sama dia, ya kamu dibuang lah, kan kamu cuma bantuin dia buat sembuh. Ternyata yang dia mau bukan kamu. Karena sebagus-bagusnya kamu, sebaik-baiknya kamu, kau bakalan kalah sama orang yang benar-benar dia sayang. Dengerin ya ini cowok-cowok, faktanya 99,99% cewek Oh. berani bercerita tentang masa lalunya, kebahagiaan dia, trauma dia. Pokoknya mantannya toksik banget sampai buat dia sakit hati dan sampai sekarang dia belum bangkit dari rasa sakit itu. Udah, kamu gak usah sok-sok jadi pahlawan. Karena kayak cewek ini cerita tentang kebahagiaannya, kamu tuh sebagai cowok jadinya luluh gitu hatinya. Kan gampang luluh. Nanti kamu yang bakal sakitin dia. Karena kayak kamu pengen nyembuhin dia mati-matian, kamunya kasih obat, dianya ngasih luka terhebat. Gitu. Jadi menurut aku, kalau emang kamu belum siap buat memulai hubungan, atau dia masih stuck sama masa lalunya, jangan diganggu, biarin dia bangkit dari rasa sakitnya tanpa adanya bantuan dari orang lain. Karena takutnya kamu cuma jadi pelampiasan aja gitu, takutnya kamu cuma jadi pengalihan sakit hatinya dia. Terus ketika kayak mantannya balik lagi sama dia, ya kamu dibuang lah, kan kamu cuma bantuin dia buat sembuh. Ternyata yang dia mau bukan kamu. Karena sebagus-bagusnya kamu, sebaik-baiknya kamu, kau bakalan kalah sama orang yang benar-benar dia sayang. Dengerin ya ini cowok-cowok, faktanya 99,99% cewek berani bercerita tentang masa Tiens. lalunya, kebahagiaan dia, trauma dia. Pokoknya mantannya toksik banget sampai buat dia sakit hati dan sampai sekarang dia belum bangkit dari rasa sakit itu. Udah, kamu gak usah sok-sok jadi pahlawan.